Oke teman-teman, kembali lagi ke segmen cerita horor. Nah, jadi cerita horor ini adalah cerita dari teman-teman saya, teman-teman di sekitar saya yang menceritakan tentang horor. Jadi cerita horornya entah itu di alam, entah itu di rumah, entah itu di sekolahan atau dimanapun. Dan di video kali ini saya ditemenin oleh Bang Dandi. Gimana kabarnya Bang? Ya, mantap. Nah, jadi Bang Dandi ini adalah seorang pencinta alam, pegiat alam juga, mendaki gunung juga, terus motoran main juga ya? Main, mantap. Nah, jadi kali ini saya akan mengulik sosok Bang Dandi ini nih. Siapa tahu ada cerita horor yang menarik nih untuk kita. Nah, Bang Dandi sendiri pernah ngalamin pengalaman-pengalaman horor yang selama Bang Dandi di alam itu yang pernah ngalamin, pernah nggak? Sebenarnya dibilang pernah, pernah. Iya. Dibilang menarik, bakal menarik kalau ditagih ceritanya. Iya. Nah, Gitu. jadi Bang Dandi ini udah beberapa kali mendaki gunung dan saya pun pernah mendaki bareng dia. Nah, jadi mungkin ada yang lebih ini enggak? Lebih apa ya? Lebih mistis, lebih serem. Ada. Nah, coba ceritain yang lebih serem aja biar wow. Oke. Jadi kita santai dulu, ngopi-ngopi dulu. Kopi. Jadi mungkin suaranya agak terganggu karena kita berada di samping sungai ya. Berada di samping sungai dan di belakang sini banyak lampu-lampu. Ini ada di wisata camp lah. Jadi saya ini lagi ngecamp ceritanya nih. Dan ini nge-tag video ini jam berapa? Jam 1 teman-teman, jam 1 malam nih kita tag video ini. Nah, langsung aja kita tanya Bang Dandi nih. Pernah. Jadi waktu ke gunung ya. Ya. Oh, di gunung nih ceritanya. Di gunung. Nah, oke teman-teman, Ini kita gunungnya boleh disebut? gunungnya boleh sebut boleh. karena di episode sebelumnya ada tuh disebut judulnya. Sindoro. Oke. Kita ini gunung apa dulu nih? Gunung Cermai. Nah, oke, jadi teman-teman, kita akan bercerita tentang di Gunung Ciremai. Gimana Bang ceritanya Bang? Mulai dari awal mungkin, dari awal pendakian ada berapa orang gitu? Waktu berangkat dari rumah, Ya, kita tuh berangkat bertiga. berangkat bertiga. Tiga, Ya, cowok 2, cewek 1. oke, cowok 2, cewek 1. Kemudian ketemu rombongan lu. Oh, ini yang waktu sama kita? Iya. Oke, jadi kita pernah mendaki bareng sama Bang Dandi. Nah, jadi ini ceritanya mungkin saya juga ngalamin horornya sih di Mungkin agak pendakian sinkron ini. ceritanya. Agak sinkron ya sama cerita kita ya? Iya. Nah, kita langsung dengerin aja ceritanya. Oke, gimana lanjut Bang? Jadi waktu dari base camp, Ya, kan kita bertiga itu berangkat duluan. iya berangkat duluan ya. Waktu itu Bang Dandi berangkat duluan tuh. Ketemu di pos 3, Kondang Amis. Ya, di Kondang Amis. Kondang Amis sempat makan-makan dulu di situ. Iya, benar. Dari awal emang lancar-lancar aja. Iya, masih Pendakian tuh, biasa lah biasa, ya, standar. santai. Terus dari pos 3 kita bertiga berangkat duluan Iya. untuk Iya, mengestimasi benar. waktu kan. Sampai kuburan kuda, di situ kita break sebentar. Break sebentar langsung kejebak hujan di situ. Iya, emang hujan tuh waktu Hujan, itu tuh. kan? Dia terpaksa tuh Ah. buat perlindungan darurat. Di situ kita bikin bivak. Langsung kan disusul sama rombongan lu tuh. Benar. Lewat, hujan reda, kita bertiga langsung pancake, lanjut lagi naik. Lanjut. Itu di pos 4 ah. Pas bikin bivak itu di pos 4 Di... atau sebelum pos 4? Di pos 4 persis di kuburan kuda Iya, itu. pos 4-nya. Pos 4. Nah, ya. Kan bilang ke teman jangan sampai kita bermalam di sini. Ya Apalagi benar. kan cuma setenda. Iya. Halusinasi kan pasti ya. Ada. Pastilah. Jadi saya itu terbagi jadi 2 rombongan. Jadi golongan saya itu ada sekitar 10 orang dan Bang Dandi ada 3 orang. Jadi pisah nih kita
pisah rombongan, jadi Bang Dandi bertiga, saya sama yang 10 orang ini. Jadi saya udah duluan tuh ya. Bang Dandi masih di pos 4, masih packing buat lanjut. Nah, terus lanjut gimana, Bang? Beres packing, Ya. lanjut ke pos 5 selanjutnya. Ya. Di pos 5 di situ emang tempat camp juga. Jadi Agak luas tuh agak lahannya. luas, lahan bagus sih buat camp, cuma kan terlalu jauh buat ke summit. Emang. Ya. Makanya kita terabas, lewatin. Di situ emang udah kejebak hujan. Iya. Emang hujan tuh suka gerimis, kadang reda gerimis, reda kabut Iya. naik. Bener ya, waktu itu emang lagi musim hujan tuh. Hujan. Lancar-lancar aja dari pertama. Ngelewatin pos 6. Pos 6 itu kalau nggak salah tanjakan Seruni apa tanjakan Bimbing tuh. Iya ya, tanjakan pokoknya aja, awalnya tanjakan itu soalnya tanjakan Seruni sama Bimbin itu antara Seruni dulu atau Bimbin Nah, dulu itu. gitu. Ya. Nah, Abis ngelewatin itu sekitar jam 3-an. ya Mau jam asar. 3. Terus di situ kejebak hujan. Hujannya bener-bener deras hujan. Iya, emang. Jadi terpaksa kita bertiga tuh buat tenda di pinggir jalur yang ada lahan setapak walaupun miring tuh. Iya. Jadi kita babat rumput dulu, dibersihin, bangun tenda di situ. Terpaksa itu karena emang nggak bisa dilanjutin lagi Iya. perjalanan. Oh, itu pas kita tuh golongan kita yang bersepuluh ini udah di depan tuh, udah di sebelum Bapak Tere tuh. Ya. Ada yang Lahan landai, juga, ya. ada lahan landai. Kita terpaksa buka tenda di situ. Padahal itu bukan tempat camp yang Bukan dianjurkan. Yang dianjurkannya di Batu Lingga kan. Jadi pos. kita rombongan saya 10 orang di sebelum Bapak Tere ngecamp di situ karena memang cuacanya udah nggak mendukung, udah mau malam juga. Terus Bang Dandi masih di belakang. Bang Dandi ngecamp Di sesudah tanjakan Seruni kalau nggak salah itu. ya, di pinggir jalur berarti tadi Pinggir ya. jalur persis Ah. di situ. Ya. Jadi emang samping-sampingan sama jalur soalnya lahannya karena sampai terbatas. Iya. Jadi mau lanjut hujan gede terus juga bawa cewek juga. Ini ya. Kasian lah. Kasian ya. Resikonya lebih tinggi ya. Tinggi. Di situ kita buka tenda, pasang flysheet, bikin saluran air. Kan lahan iya. datar tuh. Iya. Otomatis kan pasti air ke bawah. Pasti itu. Jadi bikin selokan kecil biar si air tuh enggak ke tenda. Biar si air ngalir ke selokan itu. Nah. Terus di situ kita masak tuh. Ya, masak Ngopi-ngopi, bukan masak biasa, besar. biasa lah. Ngopi, masak air. Sekitar jam 4-an tuh. Hmm. Ada rombongan naik. Oh iya, itu ada rombongan naik tuh. Ada itu. Itu juga lewat Bapak Tere tuh, Lewat tenda golongan kita. Lewat tenda golongan kita tuh ada rombongan nggak pakai baju orangnya, banyak Iya. tuh. Terus kan kita ngomong, "Bang, mau lanjut ke pos berapa?" Ya, Dia bilang Batu Lingga. ya. Wah, Bang, jangan maksain. Kondisi hujan. Nah, Ya, lebih kata baik Bang Dandi gitu itu. ke orang-orang yang Yang tadi lewat pendaki itu. yang nggak pakai baju itu. Iya, sekitar 10 orang kalau nggak salah. 8 apa 10 banyak pokoknya. Kalau pas lewat tenda kita sih cuma nyapa doang. Nyapa doang, Nah, nggak ngomong. cuma nyapa doang, "Bang, lanjut Bang," gitu. Cuma nyapa gitu doang sih. Terus gimana Terus di tuh? situ lewat tuh, Heeh. masuk tenda. Semuanya ketiduran di tenda karena emang capek beneran. Ya, bertiga itu ketiduran tuh di tenda. Tiga Ya. tiduran. Heeh. Terus si teman si Firman dia Hmm. bangun. Bangunnya tuh kayak orang kaget. Jadi tiba-tiba bet gitu. Langsung apa? Langsung Duduk, gitu, langsung duduk. posisi Oh duduk. iya iya. Ya. Kenapa, Jadi, Man? ah, Ada yang jalan. Ada suara hentakan kaki tuh. Bruk. Nggak langsung buka tenda. ini mulai merinding asli. Sama Asli ini kalau kalian lihat ya, ini merindingnya bukan main nih. Gokil. Terus gimana tuh? Gimana? Baru sampai Jadi situ tuh ya. Firman itu kebangun, pas tidur kebangunnya kaget. Langsung duduk gitu. Gara ada suara hentakan kaki. Iya. Percis di belakang kepalanya soalnya posisi Firman tidur itu dekat pintu jendela. Oh iya. Iya. Pintu-pintu lah, pintu tenda. Jadi kan Bang Dandi ini ngedirin tendanya pinggir jalur. Di situlah buka tenda. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Iya, yang Padahal itu hentakan kakinya barusan banget. Iya. Belum Kan lama mungkin tuh. nggak bakal langsung jauh. Iya sih, masih Di kelihatan belakang lah. tenda kelihatan. Nah,
masih berpikir positif, mungkin itu binatang atau iya, halusinasi tidur mimpi. Oke. Ya. Di situ si Firman minta makan besar. Ya udah, langsung masak di depan, masak nasi. Itu sekitar pengen maghrib itu. Ajan di HP tuh, Iya, aja apa? mau maghrib. Lagi masak-masak itu tuh di depan tenda. masak itu. Cuma posisi udah gelap, emang bener-bener gelap. Iya, Kan faktor kabut juga. Karena ya. cuaca juga kan Cuaca parah banget, mendung tuh waktu itu. kabut. Terus di situ si Firman yang lamun. Jadi kita berdua tuh saling nguatin. Lamun Oh, sedikit iya. senggol. Oh, oke. Sebagian Ya. lamun sedikit senggol. Nah, Nah, kalau si cewek kan dia asik HP-an. ya, Untunglah main HP. iya benar. Terus bilang, "Man, beres masak langsung tutup tenda ya. Situasi udah kurang enak." Bilang Kata Bang gitu. Nandi. Iya, bilang Oke. gitu. Situasi udah kurang enak. Pokoknya makan di dalam, tenda tutup. Itu Bang Nandi udah ngerasain firasat Iya. itu tuh. Ngomong Udah kayak ngerasain. ngomong ke Firman kayak gitu udah ngerasain ada yang janggal gitu mungkin di situ Iya. ya. Mungkin si Firman juga ngerasain karena dia ngelamun lagi, senggol lagi. Iya. Ngelamun, senggol. Nah, Terus makan dalam tenda tutup. Iya. Makan. Sempat ngobrol di dalam tenda. Habis makan, bener-bener firasat udah gak enak. Pokoknya habis makan langsung tidur ya. Udah tidur. Tidur bareng, tidur bertiga, tidur semua. Iya. Sekitar jam 11-an alarm bunyi tuh. Jam 11 malam. Malam. Oke. Bunyinya nggak keras, tapi geternya kerasa. Bangun. Itu alarm apaan jam 11 tuh? Biasa. Oke. Lanjut. Saking rajin, Oh, iya. ingin ke summit, Oh iya. lebih Dari jam 11 Jam ingin 11, summit attack gitu. iya dong. Karena memang camp Bang Dani ini masih Jauh sangat jaraknya. jauh banget ke summit. Oke, Bang, lanjut, Bang. bangun, ngeliat jam, Hah. oh masih jam segini. Di situ udah firasat mau lanjut apa enggak ya. Hmm. Tidur lagi tuh, nggak ngebangunin anak-anak. Tidur lagi, Heeh. baru berapa menit, tiba-tiba tuh ngerasain di mimpi. Entah itu mimpi atau apa gitu. Ada tuh kayak mimpinya tuh kayak mimpi yang nyata gitu tuh. Nah itu. Nah, iya bener Termasuk kan? itu. Itu pernah Jadi, sih ngalamin mimpinya gitu. Kita di tenda, lagi tidur bertiga sama teman-teman yang sama itu. Heeh. Terus ada yang buka tenda. Ada yang buka tenda. Ada yang buka tenda itu sumpah. Bukan Anjing, main ini itu. merinding. Kita bangun, Asli. ngeliat ke tenda. Ya, Kaget, bener-bener kaget. Pas bangun dari mimpi itu tuh. bangun dari mimpinya. Pas posisi tidur. Heeh. Buka tenda, ada yang buka tenda sih. Ada sesosok, Apa tuh? bisa dibilang sih nenek-nenek ya. Wah, anjir merinding banget ini, kita pegang HP nggak kuat loh. Aduh. Jadi Iya. posisinya di jalur dia. Kan Oke. kita posisi kan udah Ah. dekat jalur tuh. Ya. Tangan tuh ngelambai. Kayak sini gitu ibaratnya. Iya. Ini. Terus langsung tutup tenda, seret, tidur. Pas posisi mimpi tidur, nggak langsung kebangun lagi. Blek. Nyata enggak ini. Bangun asli itu. Bangun asli itu nyata. Nyata enggak? Tenda mau dibuka, Ah. cuma ragu di situ. Iya. Ragu, nah si cewek bangun. Kenapa? Gitu. Nah di situ emang nggak bisa ngomong, diam aja. Si cewek nyenggol-nyenggol, kenapa? Hmm. Nah pas dia ngomong kenapa, ada beberapa orang jalan lewat brek kayak sepatu orang mendaki gitu. Pas Bang Tengah malam Nandi, itu. ya pas Bang Nandi lagi ngelamun gitu. Lagi ngelamun gitu. Heeh. Padahal tenda kita kan dipasang flysheet. Nah Iya. tali si flysheet itu ngehalang jalur. Ngalangin jalur. Biar kalau ada yang lewat kena, Iya, kesenggol. iya, kesenggol. Ada orang. Iya. Heeh. Sedangkan kok lewat lancar-lancar aja gitu. Jadi Enggak kesenggol sama sekali. enggak. Tenda nggak ada yang goyang sama sekali flysheet. Tapi itu yang suara jalan pendaki itu Rame. ada baterai atau senter gitu. Nah, Nggak ada. nggak ada Nggak ada pencahayaan di nggak luar ada tuh. pencahayaan sama sekali. Nggak ada. Malah justru yang di dalam tenda kita itu nyalain senter. Oke, heeh. Ibarat ngasih tanda. Yang ngasih tanda bahwa di sini ada orang Ada gitu. orang. Ada Biar yang disapa. bangun, disapa, Heeh. samit. Iya, biasanya kan kalau ada pendaki lewat, "Bang, bangun Bang, Nah. samit Bang," gitu kan, saling Biasanya mengingatkan gitu. gitu kan. Biasanya. Terus di Tapi situ- itu enggak. Enggak. Pokoknya sepi sunyi. Itu lewat aja. Lewat brek. Terus tak bunyiin tuh lonceng. Iya. Barangkali nggak denger. Iya. Lonceng Bang Dandi ini dari Iya, dalam tenda. Dari dalam tenda. Heeh. Kok nggak ada sautan dari luar.
Oh iya iya, nggak ada Si cewek juga, sapaan. si cewek ngeh. Siapa ya? Nggak tahu. Kan kita dalam tenda nggak berani ngebuka. Iya iya. Emang posisinya habis mimpi kayak gitu. Abis mimpi kayak gitu, mental kita lagi down, Down. diserang kayak gitu lagi. Mungkin oke lah kalau yang suara kaki itu mungkin kita positif thinking aja, mungkin itu pendaki. Pendaki positif Entah positif itu thinking ya. Jalannya nunduk karena ada ya. tali Iya. atau gimana. Dan entah itu pendaki beneran atau bohongan atau ya kayak gitulah ya. Terus gimana lagi bang? Terus ngeliat jam tuh udah Ah. tengah malam banget itu. Masih mikir mau lanjut apa enggak di sini. Ya, Tidurin lagi. ditidurin lagi. Tidurin tapi nggak bisa tidur, cuma tidur merem-mereman gitu. Oh iya iya. Nah baru tuh suara kayak gamelan lah gitu bunyi. Oh itu emang udah nggak asing kan? nggak suara asing kayak sih gitu. kalau kalian pernah ke Ciremai ngedengar suara gamelan itu kan gimana ya, udah ibaratnya gamelan sama Gunung Ciremai itu udah nggak asing sih ya. Udah nggak asing. Heeh. Terus habis suara gamelan, Ya. kok kayak ada suara orang hajatan dangdutan gitu. Oh, nah itu yang kita alamin. Sama Jadi kita itu. di atas juga itu ngedengar beneran. Itu jam 11 malam, jam 11 malam kok ini ada orang dangdutan kata teman Iya. kita nyeletuk gitu kan. Padahal kan posisi kita udah emang Emang di atas bener-bener di MDPL, atas, iya. di atas MDPL kita, apalagi kita di atas. Paling Maksudnya atas, ya. di bawah Bapak Tere lah, kalau kalian pernah ke Ciremai, di bawah Bapak Tere itu udah tengah-tengah Gunung Ciremai, tapi itu masih kedengaran orang yang hajatan kenceng banget kedengarannya. Kedengarannya Nggak masuk akal. kenceng banget seriusan. Tapi ya mungkin ya gak tau lah, mungkin yang kayak gitu atau orang bener hajatan di bawah atau gimana ya. Ya. Tapi bukan bukan satu dua pendaki yang dengar suara kayak gitu, banyak teman-teman. Mungkin di teman-teman juga pernah ada yang ngalamin. Kalau pernah ada yang ngalamin silahkan kalian tulis di kolom komentar teman-teman. Nah oke, kita lanjut. Nah abis itu dengar suara gamelan, terus dengar yang kayak hajatan. Ini apa namanya, Bisa. sikap Bang Nandi gimana? Ya sikap masih Atau- tetap santai di situ. Emang itu mah udah biasa ya. Udah biasa makanya. Kalau di Ciremai mah ya. Istighfar, itu baca-baca doa, Ya, minta diberi keselamatan. iya. Terus si cewek bilang mau summit jam berapa? Bilang gitu. Iya, Kayak ditahan-tahan. Nanti nunggu agak terang soalnya kan center terbatas. oh ya, Tapi masih benar. malam gelap. Gelap banget tuh. Jadi Masih jam Ya, berapa sebisa tuh? mungkin kita cari alasan biar nggak jadi summit. Soalnya nih si cewek ini pemula, dia Perdana. ngebet banget ke puncak, teman-teman. Jadi ya tahulah pemula itu pasti ngincernya puncak gitu. Kalau untuk kita mah puncak itu nomor sekian lah, yang penting keselamatan ya kan. Nah, Kan ini ada pemula cewek, dia pengen banget foto di puncak gitu. Pengen mungkin banget. buat Jadi Instastory iya atau- mungkin kebutuhan instastory pasti tuh. Ya. Nah, jadi si cewek ini tuh ngebet banget pengen ke puncak. Terus gimana itu, Bang? Si cewek itu ditahan-tahan sama Bang Dandi atau lanjut tetap ini summit? ditahan-tahan, Tetap ya, ditahan. walaupun ekspresi mukanya agak Cemberut. cemberut, Agak asem. asem pokoknya. Udah pasti Terus lah. ditidurin lagi, Nah, tidurin alarm tetap bunyi lagi, geter, tahan-tahan sampai jam 3 si Firman bangun. ya. Firman juga udah ngerasa mungkin udah nggak mau ke summit kelihatannya tuh, Iya, iya, iya. malah nanyain keputusan gimana deh summit enggak. Nanya kayak gitu. Iya. Itu pertanyaan udah ragu itu. Udah ragu itu pertanyaan ragu itu. Ya, terus gimana tuh? Terus tahan man, jadi aba-abanya gini, Oh, oke oke. situasinya nggak- Oh, iya nggak iya. gitu. Oh, iya. Syaratnya tuh biar si cewek Iya. nggak denger gitu. Oh. Terus ya cari-cari alasannya, oh iya sepatu basah kan, kalau dipaksa jam segini pasti dingin. Bilang ke si cewek tuh biar ceweknya oh iya mikir ya. Iya benar-benar. Jadi cari alasan buat sekiranya nggak jadi ke puncak Nah. atau nggak jadi summit. Iya, di Ah. situ jadi diusahakan nunggu agak terang dikit Iya biar iya. nggak terlalu ngeluarin banyak cahaya, kan center terbatas juga di situ. Terus sampai jam 5 si cewek tetap aja Pengen banget ngomel, tuh. summit Pengen banget ke summit Iya, dia. pengen banget.
Terus ya udah, nanti nunggu jam 6 kan agak terang, si cewek nggak iyain. Terus jam 6 memang kita berleha-leha biar agak buang-buang waktu. Oh iya. Di situ ya udahlah terpaksa packing, persiapan, jalan tuh Summit. kami. Nah, dan itu ketemu golongan kita tuh. Nah, Di sebelum Bapak Tere kan? Bapak Tere. Iya, benar-benar. Terus ketemu golongan kita, Bang Dandi mau ke Summit. Terus saya sama teman saya juga pengen ke Summit. Kami. Tapi yang lainnya dia nggak sanggup karena basah tuh, pakaian basah. Terus tenda juga semalam kena hujan karena tenda itu benar-benar kehujanan. Soalnya single layer, salahnya single layer. Tembus. Ini yang 10 orang ini kebanyakan pemula, teman-teman. Jadi baru tahu pendakian, dan pendakiannya itu langsung diterjang hujan. Hujannya wah cukup besar itu ya waktu itu. Dari berangkat sampai pulang. Nah ya hujan terus tuh. Jadi ada berapa orang sih? 4 orang yang naik ke 5 berarti. Nah, ada 5 orang. 6. Yang turun kan 2 tuh. Oh iya. 6 orang. Nah, ada 6 orang ini yang mau ikut ke puncak. Nah, habis ngelewatin Bapak Tere, 2 orang ini, yang 6 orang ini, 2 orangnya turun. Temen saya tuh turun. Waktu udah lewatin Bapak Tere, temen saya turun, dan tersisa 4 orang nih. Rombongan Bang Dandi dan saya 1 orang. Nah. Bang Firman, Bang Dandi, si cewek, dan saya. Tersisa 4 orang ngelewatin Bapak Tere. Terus habis Bapak Tere, nah situ Bang. Nah, dari itu, Bapak Tere kan situ. kita sempat break tuh di situ. Iya. Sempat break. Terus kalian berdua lanjut berdua kan? Iya. Nggak, kita emang di belakang tuh emang si cewek udah benar-benar kayak capek gitu. Capek jadi banget tuh, lama. kelihatan banget tuh. Dia makanya ketinggalan kan? Ah. Ketinggalan. Nah, merinding lagi kan? Pas Aduh, iya ketinggalan keinget gitu. keinget. Kan kita jalan sama cewek samping-sampingan. Iya. Nggak mau belakang-belakangan gini, Iya. habis samping. Tangan cewek tak pegang. Pegang. Ngeliat muka si cewek itu. Kaget bukan main. Jadi si wajah tuh mirip yang di mimpi waktu lambai tangan gini. Ini merinding semua. Asli ini. Sumpah itu gitu. Merinding semua asli. Jadi muka si cewek yang sama Bang Dandi itu mirip banget muka orang yang di dalam mimpi yang mukain tenda itu. Iya. Nenek-nenek itu. Nenek itu. Terus di situ langsung diam, mati langkah. Terus sama si cewek ditarik, pas ditarik baru kaget lagi sadar. Iya. Langsung ngeliat ke sekeliling. Di samping kiri kan ada rimbunan pohon gitu. Ada bayangan naik. Iya. Bayangan hitam naik. Bes. Oke, bentar dulu. Nah, ini ada bayangan hitam naik ya. Saya kan udah duluan nih sama Firman. Dan bayangan itu kelihatan sama saya dan Bang Firman. Di atas itu. Di atas itu naik. Kelihatan klebat gitu tuh. Iya, kayak terbang gitu. Iya, kayak terbang gitu. Iya. Kayak terbang gitu beneran, itu asli. Itu bayangan itu pas kan kita break dulu tuh di atas tuh nungguin Bang Dandi sama cewek. Di bawah. Sampai teriak-teriak, emang nggak kedengeran waktu itu. Kita kan teriak-teriak, "Bang, nggak kedengeran. Bang, nyampe mana?" Nggak ada yang nyaut. Kan otomatis golongan kita nunggu sampai lihat ke belakang. Iya. Nah, pas lagi ngemil sambil lihat ke belakang nungguin Bang Dandi, tiba-tiba dari bawah itu klebat ke atas tuh. Hitam, bayangan hitam jelas banget itu. Asli, gak bohong. Ya. Dan yang lihat itu kita berdua. Jadi kalau salah satu orang yang lihat mungkin itu halusinasi. Cuman ini yang lihat itu kita berdua, langsung kita. Misalnya Bang Firman nih, "Bang, tadi lihat nggak?" "Wah, kamu lihat juga, Bid," kata Bang Firman gitu. Bilang gitu? "Iya, kamu lihat juga, Bid." Terus, "Iya, saya juga lihat." Wah, ya udah tuh daripada mental kita down di situ, mending tahan. Nanti lagi ceritanya tuh. Kita udah sama-sama ketakutan padahal, tapi kita saling menguatkan tuh sama Bang Firman sambil nunggu Bang Dandi di belakang tuh sama si cewek.
Nah, terus gimana tuh? Di belakang apakah ini masih ada gangguan lagi? Enggak, pas bayangan itu naik, kita kan Udah. jalan normal. Normal. Terus baru kan ketemu tuh. Ya. Ketemu di situ sempat break juga di situ kan. Iya. Nah, di situ baru ngasih keputusan. Nah, iya. Kita alasannya ngeliat jam. Benar. Wah. Jadi kita tuh ketika Bang Dandi ketemu rombongan saya sama Bang Firman, kita langsung rundingin. Perasaan udah gak enak ya Bang Udah ya? gak enak itu, udah bener-bener jauh dari kata enak lah. Gila itu udah campur aduk perasaannya, rasa takut, rasa capek itu udah parah tuh di situ ya. Nah, di situ Putus kan, asa lah. Iya, makanya ngeliat ke jam kok, Hmm. wah udah jam segini, nggak mungkin kalau dilanjut sampai summit. Hmm. Pasti pulang bakalan kena malam. Nah, iya Bang Dandi bilang kayak gitu tuh waktu itu ya, Bang. Ya, Dan ini si cewek ini, aduh, gimana ya? Bener-bener kakak Bener-bener pengen banget ke puncak si cewek ini tuh, pengen banget foto di puncak gitu. Sampai pas Bang Dandi bilang kayak gitu, dia sampai mau nangis, sampai bilang, ayolah, Cina, bentar lagi kan puncak, bentar lagi. Padahal dia pemula, ini masih jauh banget. Masih ada sekitar 3 jaman ya dari situ. jauh ya. Masih jauh. Si cewek ini tetap kekeh gitu ya. Kekeh. Pengen ke puncak gitu, tapi kita udah tahu di depan itu ada pos hal-hal apa, ya. hal-hal yang tidak diinginkan, itu udah tahu, karena dari bawah pun udah banyak gangguan gitu. Terus itu si cewek langsung dirayu sama Bang Dandu untuk turun gitu. Akhirnya lulu. Walaupun agak Sedikit konflik lah. Iya, konflik dulu tuh di situ. Ada konflik pas lanjut atau turun lagi, di situ ada sedikit konflik sama si cewek karena pengen banget si ceweknya tuh. Nah, terus abis itu gimana tuh Bang? Terus kan emang dari awal tenda ya, emang nggak mau ngelewatin pos Batu Lingga. Oh ya. Tahu kan asal usulnya? Iya, tahu. Makanya emang nggak mau. Untung kalian berdua berhenti di sebelum pos Batu Lingga, ya. Seharusnya kita juga direkomendasiin ngecamp tuh di pos Batu Lingga. Cuman karena terhambat cuaca yang buruk, jadi camp seadanya, sedapatnya gitu. Jadi kita masih jauh dari pos Batu Lingga ngecamp itu. Dan pas summit itu kita udah gak enak banget tuh ya. Udah gangguan kayak gitu. Aduh, parah sih. Terus beres dari briefing yang tadi di situ, Iya. kan turun tuh. Iya, turun. Ke tanjakan Bapak Tere. Nah, di situ kan sempat mengabadikan momen Ya. foto-foto. Nah, iya itu kita di Bapak Tere itu sempat udahlah di sini aja foto-fotonya. Sambil nyenengin si cewek itu kan. Udah sok di sini aja foto-foto yang kenyang gitu. Sama aja kok, yang penting kita udah dapat foto lagi di Ciremai sama golongan kita, dirayu kayak gitu. Biar dia seneng lagi gitu ya. Apalagi Si cewek kan ininya. Bapak Tere itu mungkin ikonnya Ciremai. Ciremai. Ikonnya Ciremai. Pasti kalian tahu lah Bapak Tere. Tanjakan Bapak Tere itu. Yang jalur yang cium lutut itu ya. Nah, terus kita foto-foto di Bapak Tere, gantian, ada yang motoin, ada yang dipoto gitu ya. Terus gimana tuh Bang? Nah, terus Ada hal yang menarik nih dari foto-foto ini nih. Nah, sebenarnya Gimana, waktu di Bapak Tere itu kan sempat ngeliat ke hasil fotonya tuh. Sengaja di zoom. Oh, itu pas di rumah, itu udah di rumah. Belum, pas masih posisi di situ. Pas masih posisi Iya. di Bapak Tere itu Bapak Terenya. masih udah dilihat-lihat hasil foto tuh. Hasil foto tuh. Barangkali ada yang menjanggal. Iya. Terus, oh bagus nih. Iya. Pas sehari turun. Oh, berarti ya. Selang sehari udah di rumah nih. Iya, udah turun di dari rumah. Ciremai itu. Iya. Ngeliat lagi galeri. Iya. Kok di zoom ya? Heeh. Kok ada yang aneh? Wah, ini udah merinding. Ini kalau udah ada yang aneh ini pasti aneh sih. Kalau udah ada yang aneh gini. Aduh, Jadi di zoom, banyak banget ini. setelah di zoom, Nah, jadi di samping pohon ada wajah, kan? menyerupai wajah. Iya.
hitam. Tapi hitam ngebentuk. Aduh. Tapi warna hitam. Aduh, ini merinding semua. Asli. Nah, wajah itu yang nampak di mimpi yang waktu itu, yang semalam itu. Iya, yang gini Yang buka tenda itu. Iya. Oke. Yang melambai tangan. Iya, iya. Makanya langsung itu Iya. foto si itu langsung ke share ke temennya waktu muncak, Firman. Oh iya. Man, coba dicek ada yang aneh nggak? Heeh. Setelah di zoom, di screenshot, dilingkarin, ini bukan. Wah iya berarti bener kan, ngeliat. Dia juga ngelihat. Terus coba share ke temen lagi. Hmm. Siapa tahu pendapatnya beda. Pendapatnya beda, oke. Nggak tahunya sama. Sama, dilingkarin itu juga. Dilingkarin, yang ini kan. Hmm. Wah iya bener. Terus Heeh. langsung dihapus aja tuh foto. Karena ngeri mungkin ya. Iya. Kalau masih ada kita tampilin di sini. Iya, makanya udah dihapus. Dan sekarang udah dihapus karena wah ngeri sih itu ya. Ngeri. Kalau nggak dihapus terbayang terus tuh. Nah, Keinget terus. Nah, terus untung aja kelihatan apa namanya di foto itu kelihatan muka sosok yang aneh itu untung pas kita pas udah turun. Turun selang sehari di rumah. Udah di rumah. Udah di rumah. Kalau di situ udah tuh beda cerita itu. Ceritanya itu. Don semua. Kayaknya nggak mau Mental pulang. kena pokoknya. Atau pulang pakai flying fox biar cepet Iya, gitu. pasti tuh. Dan itu kita langsung pulang. Pas pulang mungkin nggak ada kejadian apa-apa ya? Pulang malah Atau lancar. masih ada Bang Nani masih merasain pas Oh, pulang? Sempet sih ngerasain waktu sesudah kondang amis. Kayak ngerasa kok ada yang ngikutin, ada yang ngikutin. Iya. Selalu lihat ke belakang. Heeh. Nah, itu halusinasi ya. Ya mungkin halusinasi mungkin itu sih. Heeh. Terus ya alhamdulillah nyampe base camp aman, orang-orang lengkap, Ya orang-orang lengkap. selamat semuanya. Dan pas waktu itu pas kita turun itu nggak ada pendaki lain karena pas kita turun itu Langsung. jalur pendakian itu ditutup karena corona, karena PPKM covid. waktu itu Iya ya? ppkm. Jadi pas kita turun itu udah gak ada yang naik, udah ditutup. Jadi pas kita ke base camp kok sepi mas. Oh ini lagi ppkm, karena baru hari ini. Jadi kalian ini pendaki terakhir nih, nggak ada lagi kan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya nggak ngelihat pendaki yang ini ya, yang lewat ya. Yang lewat. Tapi itu Firman juga cerita sih waktu itu. Cerita. Kayak katanya pas di tenda itu pas masak-masak itu sama Bang Dandi Iya. sebelum tidur. Jadi di setiap apa ya? Sisi-sisi ini tuh, sisi-sisi tenda gitu tuh. Iya. Di luar tapi. Di luar. Di luar. Kayak ada yang liatin gitu. Kayak banyak mata. Kayak banyak mata. Iya bener kan waktu Nah. itu pernah ceritakan Firman. Iya, anjing. Kayak Lagi iya tuh. kayak banyak mata gitu dia tuh. Makanya tadi kan bilang man habis ini masuk ke tenda ya. Ya. Nah, mungkin Firman ngerasain. Langsung ngerasain tuh pasti. Makanya nggak mau Pasti. lama-lama di luar tenda karena emang udah gelap juga sih. Karena kalau pendakian itu kita ngomongnya to the point, tuh bahaya tuh. Bahaya. Misalnya ngomongnya, wah ini udah agak beres nih. Di sana ada banyak mata tuh yang liatin kita. Wah itu fatal, itu bisa mental satu rombongan down tuh ya. Down tuh nggak tahu pulang kayaknya ngesot semua. Iya tuh. Nah ya mungkin segitu ya Bang cerita Bang Dandi. Dan ini juga termasuk cerita yang saya alamin paling serem mungkin. Ini juga nih. Itu yang ini. Iya, soalnya ini ngelihat langsung kayak percis banget gitu. Jadi Percis banget, orang kayak ngelayang gitu. kayak yang di teror mungkin. Iya. Ya. Mungkin malam itu ada yang apa ya? Ada yang kurang sopan atau gimana nggak tahu sih mungkin. Tapi kita setelah itu tidak ada gangguan ke rumah tuh, sampai rumah alhamdulillah selamat semua. Jadi gangguan tuh pas di gunungnya aja. Nah mungkin cerita horor kali ini, cerita horor Bang Dandi dan cerita horor saya, termasuk saya karena saya juga terlibat dalam pendakian ini dan ngalamin mistis ini nih itu. Gokil sih ini cerita. Nah mungkin cukup sampai di sini aja ya Bang. Makasih banyak nih udah mampir ke channel saya. Dan oke, mungkin cukup sampai di sini aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Mantap.